warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Keras semangat, ibu ulangi sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, tolong perhatikan kiri kanannya ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong diambil. Ya, baik. Tempat duduknya yang belum rapi, tolong rapikan. Ya, makasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu meminta kepada anak ibu yang bernama Sepri untuk memimpin doa sebelum belajar. Kepada anak ibu yang bernama Sepri, disilakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Sepri. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran anak ibu satu persatu. Sepri. Hadir, Bu. Cynthia. Hadir. Sina. Hadir. Siti Soleha. Hadir. Siti Fauzia. Hadir. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak ibu ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Ya, betul, tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang masih ingat Khulafaur Rasyidin itu apa? Ya, betul. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan peran ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah dalam menginspirasi dunia pengetahuan dan juga teknologi. Baiklah, materi kita pada hari ini tentang dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum masuk ke materi baru, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah mendengar nama Ibnu Sina dan Huwarizmi? Ada yang tahu? Ya, silakan kepada anak ibu yang bernama Dina. Ya, betul, terima kasih. Pertanyaan kedua, mengapa para ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah sangat terkenal hingga saat ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Sina? Ya, betul. Pertanyaan ketiga, apa manfaat ilmu pengetahuan yang dikembangkan para ilmuwan muslim pada kehidupan manusia? Ada yang bisa menjawab? Ya, kepada anak yang bernama Setia, silakan. Baik, terima kasih. Kasih aplaus bagi yang menjawab. Nah, sebelum memasuki materi baru, ibu akan mengajak anak-anak ibu melakukan SBK. Nah, dipersilakan kepada anak-anak ibu untuk berdiri. Ikuti ibu ya. SBK-nya buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Ulangi ya. Harus semangat SBK-nya biar kita belajar juga semangat. Oke? Dimulai 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sekarang kita akan memasuki inti pembelajaran. Silakan pada anak-anak ibu menyiapkan alat tulisnya di atas meja. Buka buku pembelajarannya halaman 17 tentang peran ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Baiklah, silakan dibaca dan ditulis materi yang pentingnya, karena setelah itu ibu akan menampilkan video. Video itu masih rahasia ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa disimak ya videonya. Tentang dinasti Abbasiyah. Nah, jadi pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Banyak ilmuwan muslim yang berhasil menemukan berbagai ilmu penting dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan teknologi. Pengetahuan mereka tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh dunia. Beberapa ilmuwan muslim terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ahli dalam bidang kedokteran. Yang kedua ada Khwarizmi. Khwarizmi ahli dalam bidang matematika. Dan yang ketiga ada Al-Farabi. Al-Farabi ini ahli dalam bidang filsafat. Nah, jadi mereka bertiga sangat rajin belajar dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk
Rena lebih memilih bermain game sepanjang hari daripada belajar. Saat guru bertanya tentang tokoh ilmuwan Muslim, Rena tidak bisa menjawab karena jarang membaca dan belajar. Pertanyaannya, yang pertama, Nah, jadi dari contoh kasus di atas, Ibu ada 3 pertanyaan. Siapa yang ingin menjawab, silakan angkat tangannya ya. Pertanyaan pertama, apa akibat jika seorang malas belajar dan ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Ya, kepada anak Ibu yang bernama Cynthia. Baik, terima kasih. Kasih aplaus pada anak Ibu yang bernama Cynthia. Pertanyaan kedua. kedua, mengapa ilmu Muslim pada masa bersiap berbeda dikenal? Dan ketiga, sikap apa yang Pertanyaan kedua, ada yang bisa menjawab? Baik, pada anak Ibu yang bernama Sina. Ya, betul. Kasih aplaus untuk Sina. Selanjutnya ada gambar tokoh ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dari video tadi Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok. Nah, tugasnya itu Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk membuat mind mapping. Mind mappingnya tentang peran ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah. Setelah itu Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk melakukan diskusi pada siang hari ini. Apakah sudah semua tugas yang Ibu berikan tadi? Sudah. Kalau sudah semua, Ibu akan meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pada kelompok 1, disilakan untuk maju ke depan. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kepada kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi pada masa Abbasiyah, ilmuwan pengetahuan berkembang sangat pesat. Banyak ilmuwan Muslim yang berhasil menemukan berbagai ilmu penting dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan juga teknologi. Pengetahuan mereka tidak hanya bermanfaat bagi umat, tetapi juga bermanfaat bagi dunia. Ada beberapa tokoh terkenal pada masa Abbasiyah. Yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini ahli dalam bidang kedokteran, dan selanjutnya ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ahli dalam bidang matematika, dan yang ketiga ada Al-Farabi. Al-Farabi ahli dalam bidang ilmu filsafat. Nah, mereka bertiga ini sangat rajin belajar dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk membantu manusia. Nah, Ibu akan bertanya kepada anak Ibu, siapa saja tokoh ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah? Ya, betul. Kasih aplaus. Nah, anak Ibu, apakah sudah mengerti materi kita pada siang hari ini? Nah, kalau sudah, Ibu akan menyimpulkan materi pada siang hari ini. Jadi, dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar bagi dunia dan kemanusiaan. Kita harus meneladani semangat mereka dengan rajin belajar dan tidak mudah menyerah, dan menjadikan mencari ilmu sebagian dari menjalankan ajaran agama Islam. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Jangan lupa diulangi lagi materi hari ini, karena minggu depan Ibu akan bertanya lagi terkait tentang materi yang telah Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu meminta kepada anak Ibu yang bernama Cynthia untuk memimpin doa sudah belajar. Pada anak Ibu, disilakan. Sebelum kita tutup pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa penutup. Berdoa, mulai. Doa selesai. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan dari Ibu, Ibu mohon maaf. Pada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya. Ya, Ibu. I just had to let you know you're